Gimbal bukan sembarang gimbal. Ini dia rekomendasi gimbal terbaik yang bisa kalian beli versi Inside Cam. Ya, buat yang belum paham atau mengerti fungsi gimbal itu sendiri, gua kasih tahu dulu deh ya sedikit. Intinya, fungsi gimbal itu adalah menstabilkan gambar saat perekaman video yang lebih banyak scene dengan mobilitas atau pergerakan yang cukup tinggi. Jadi semakin stabil, semakin baik pula gimbalnya. Tapi makin kesini, fungsi gimbal itu disisipin sama beberapa fitur pendukungnya. Seperti mode gimbal itu sendiri misalnya, dan juga harus sesuai dengan budget kita pastinya. Oke, langsung aja yang pertama, ini dia Brica B Steady Multi. Nah, gimbal ini sepertinya diperuntukkan untuk kaum kere-hore yang mau punya gimbal bagus tapi nggak perlu ngeluarin duit banyak. Ya, ini pilihannya. Bisa dipakai buat 3 jenis kamera sekaligus ya, kayak misalnya kamera action, smartphone, dan juga kamera compact. Iya, kamera compact, bukan mirrorless. Jadi daya angkutnya emang terbatas banget. Berikut ini beberapa fitur dan speknya. Nah, di harga sekarang sekitar 1,5 juta, menurut gua sangat menggiurkan buat yang punya kamera kecil macam Canon G7X misalnya. Apalagi bentuknya juga compact dan simple banget dibawa-bawa. Yang kedua ada ViewTech G6 Max. Bisa dibilang ini satu tingkat dari gimbal Brica tadi ya. Karena jelas ya daya angkutnya ini lebih banyak. Selain bisa angkut smartphone, action cam, dan juga kamera compact, gimbal ini juga mampu mengangkut mirrorless kelas Sony A6000-an. Atau gue pernah pakai A7C sih masih oke ya. Tentunya dengan lensa yang nggak terlalu besar juga, dan ini dia spesifikasi lengkapnya. Untuk harganya saat ini sih masih cukup stabil ya. Dari pertama kali gue bikin video waktu itu sekitar 3 juta kurang 1000. Dan ini masih masuk kategori entry level ya bisa dibilang. Bentuknya juga nggak kalah compact nih. Masih dari gimbal compact nih, kali ini produknya dari Zhiyun yang kebetulan paling baru ya. Ada Zhiyun Crane M3. Selain compact, gimbal ini punya warna yang menurut gue ini cukup trendy sih, beda dari gimbal lainnya ya. Daya angkutnya juga cukup besar, bisa angkut sekelas mirrorless EOS RP atau A7 series. Yang unik sih ada lightingnya di bagian gimbalnya dan juga quick release yang cukup simple. Enaknya lagi, gimbal ini udah didukung sama fast charging. Berikut spesifikasi lengkapnya. Dengan budget lebih 2 jutaan dari gimbal sebelumnya, gua rasa sih emang agak kemahalan ya. Tapi kalau dilihat dari spesifikasi dan fiturnya, ya masih cukup worthy lah ya. Gimbal ini bisa jadi pilihan kalau kalian butuh gimbal compact dengan budget lebih ya. Beranjak ke kelas menengah nih. Buat yang mikir nanggung beli gimbal compact atau kebutuhannya yang udah mengarah ke profesional, kali ini gua ada rekomendasi dari Vayu yang Scorp C. Dengan desain yang lebih kekinian dan multifungsional, gimbal ini bisa dibilang masuk ke jajaran kelas mid to low, mampu mengangkut hingga 2,5 kg kamera, charging time yang cuma 1,6 jam aja sampai full, serta mampu digunakan sampai 13 jam lamanya. Ini dia beberapa spek lengkapnya. Untuk harga sih termasuk terjangkau ya, karena daya angkut yang masih cukup ringan, tapi desainnya ini cukup ergonomis. Bisa jadi pilihan lain kalau masih ragu sama Zhiyun Crane 3 atau sejenisnya ya, karena dengan uang 4 juta kurang 1000 aja, kalian udah bisa dapat gimbal kece ini. Oke, sekarang kita naikkan levelnya ke kasta profesional ya. Yang kelima ini ada produknya dari Moza, yaitu Moza Aircross 3. Nah, sekarang yang terpenting ini dari gimbal profesional itu bukan cuma kestabilannya aja, tapi fitur-fiturnya juga harus penting dan berguna ya. Kayak misalnya di gimbal ini deh, ada mode sport, inception, dan juga bisa pakai eye focusnya. Jadi ada hardware tambahan buat mainin fokusnya. Dan ini dia spesifikasi lengkapnya. Di harga 7.999.000, ya menurut gua masih oke lah ya. Masih cukup bersaing dengan gimbal sekelasnya. Keenam nih, gue kasih produk dari Vayu lagi ya. Hampir sama kayak sebelumnya, tapi ini yang Scorp Pro-nya. Bedanya jelas daya angkutnya lebih besar ya. Terus ada layar 1,3 inci touchscreen-nya yang sangat berguna. Ada fitur tambahannya juga yaitu super anti-shaking. Jadi bisa tambah super stabil lagi. Ini dia speknya. Untuk harga jelas lah ya, nggak main-main di 8,999 juta. Tapi kalau soal kualitas sih nggak perlu diraguin lagi lah.
Banyak juga kok kameramen atau rumah produksi yang menggunakan gimbal yang satu ini, khususnya buat menghasilkan film-film yang profesional. Dan ini dia yang terakhir ya, ada gimbal dari DJI yang kebetulan juga udah pernah gue pakai, yaitu DJI RS2. Yang saat ini menjadi gimbal paling profesional dari DJI. Fitur yang menjadi andalannya jelas ya dengan adanya fitur Active Track 3.0 yang sangat cepat dalam menangkap objek bergerak. Dan juga mode super smoothnya yang bisa menambah kestabilan pada gimbalnya. Ini dia beberapa spek lengkapnya. Untuk harganya sendiri dibanderol sekitar 10 jutaan ya, jelas kurang profesional apalagi nih gimbal. Dari harga aja udah ketahuan. Tapi sayang menurut gue ini desainnya masih kurang ergonomis ya. Walaupun bahannya udah dari karbon sih, emang enteng banget buat ngangkut kamera-kamera besar. Nah itu dia tadi beberapa rekomendasi gimbal dari Insightcam. Semoga membantu pencarian gimbal terbaik buat kalian yang cocok dengan kantong pastinya. Jadi yang perlu diingat dalam memilih gimbal selain kestabilannya, pastinya juga fiturnya, apalagi yang di kelas profesional ya. Tapi kalau kalian misalnya butuh gimbal yang bisa dibawa-bawa yang gampang, ya saran gue pilih yang compact aja. Sekian dan terima kasih.